Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Leriana, nomor induk mahasiswa 1853 1183 dari Prodi PAI 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun instrumen tes tulis. Yang pertama yaitu bagian A, pengertian tes. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu. Karena itu, di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan, yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu atau sampel perilaku, berdasarkan jawaban yang diberikan individu yang dikenai tes tersebut. Kemudian, selanjutnya yaitu B, cara menyusun instrumen tes tulis. Pertama, menyusun spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu uraian yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Terdapat 9 pokok spesifikasi pengembangan tes. Pertama, menentukan jenis tes, menentukan banyak butir tes, menentukan waktu pengerjaan, menentukan peserta uji coba, menentukan waktu uji coba, menentukan aturan scoring atau skor, menentukan kriteria kualitas tes, dan menyusun kisi-kisi tes. Kemudian, langkah-langkah menyusun kisi-kisi tes atau blueprint, yaitu 1. Menulis tujuan umum pembelajaran, 2. Membuat daftar pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan diujikan, ketiga, menentukan indikator, keempat, menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Setelah menulis tujuan umum pembelajaran, selanjutnya menulis soal tes. Pertama, penguasaan pengetahuan yang diteskan. Kedua, kesadaran akan tata nilai yang mendasari pendidikan. Ketiga, pemahaman akan karakteristik individu yang dites. Kemampuan membahas gagasan. Penguasaan akan teknik penulisan soal. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan dalam menulis soal. Fungsi tes tidak semata-mata sebagai alat ukur saja, melainkan memiliki fungsi motivasi dan pembentukan sikap bagi peserta didik. Next, menelaah soal tes. Dalam menelaah soal tes, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Pertama yaitu tes yang disusun hendaklah betul-betul mengukur tujuan pendidikan. Tes yang disusun merupakan sampel representatif dari semua materi pembelajaran. Format tes yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, melakukan uji coba tes. Bentuk item, aspek-aspek pengukuran tes, antara lain pengetahuan, kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenal hal-hal yang telah dipelajari. Kemudian, pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami hubungan atau melengkapi arti dan makna di antara konsep dan fakta-fakta tentang suatu hal. Ketiga, aplikasi. Nah, aplikasi ini terdapat beberapa aspek yang dinilai. Pertama, konsep dasar asesmen dan evaluasi, syarat-syarat tes yang baik, model evaluasi. Kemudian, jumlah butir soal 50 butir, kemampuan atau dimensi yang dinilai, pengetahuan pemahaman. Jenis tes, betul salah, pilihan jamak, analisis hubungan. Yang keempat, analisa, merupakan kemampuan menganalisis atau menjabarkan sesuatu yang kompleks menjadi bagian atau hal yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima, sintesis, merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sintesis adalah kemampuan menyusun kembali atau memadukan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang lebih berarti. Yang keenam, evaluasi, merupakan kemampuan sejauh mana peserta didik dapat menerapkan konsep, aturan, atau pengetahuan yang ada untuk menilai sesuatu yang lain. Yang ketujuh, menganalisis butir soal. Dalam menganalisis butir soal, terdapat beberapa bagian, di antaranya itu A. Penyusunan tes tulis. Untuk menyusun tes tulis, dapat ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merencanakan tes yang merujuk pada jenis alat penilaian.
Yang kedua, menulis butir tes dan memperhatikan indikator ketercapaian. Dan ketiga, merakit soal tes. Tes dapat disajikan dalam bentuk objektif maupun uraian atau non-objektif dengan memperlihatkan kaidah penulisan soal terkait dengan yang pertama, segi materi. Jadi segi materi terdapat beberapa bagian. A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Untuk soal bentuk objektif, hanya ada satu jawaban benar. Sedangkan untuk soal bentuk uraian, ruang lingkup pertanyaan maupun jawaban yang diharapkan harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, segi konstruksi. Dalam segi konstruksi juga terdapat beberapa bagian. A. Untuk soal bentuk objektif diantaranya, pokok soal harus jelas, tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, dan pilihan jawaban harus homogen. B. Untuk soal bentuk uraian diantaranya, soal menuntut jawaban terurai dan petunjuk tentang cara mengerjakannya. Yang ketiga, segi bahasa. Bahasa yang digunakan hendaknya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, singkat, jelas, dan komunikatif. Ada dua bentuk penyusunan soal tes tertulis, yaitu bentuk uraian atau tes subjektif dan tes bentuk belajar atau objektif. Tes uraian. Pada umumnya, bentuk esai adalah jenis tes kemampuan belajar memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Kemudian tes objektif. Dalam tes objektif terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, tes benar salah atau true false. Tes objek bentuk true false adalah salah satu bentuk tes objektif di mana butir-butir soal yang diajukan dalam tes hasil belajar itu berupa pernyataan. Pernyataan ada yang benar dan ada yang salah. Kedua, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Ketiga, menjodohkan atau matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah memperbandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Keempat, tes isian atau complexion test. Complexion test biasa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Selanjutnya yang kelima, memperbaiki tes. Tes yang telah disusun diperbaiki dengan menyesuaikan indikator serta tujuan pembelajaran dan bentuk maupun jenis tes yang sesuai. Keenam, merakit tes. Merakit tes dengan menyiapkan komponen-komponen pendukung untuk melaksanakan tes. Ketujuh, menafsirkan tes. Selanjutnya, bagian garis besar cara merancang instrumen tes penilaian tes tertulis. Sebelum menulis soal, maka hal-hal yang harus dilakukan diantaranya yaitu menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi soal, penulisan soal, pemberian skor, dan pelaporan hasil tes. Tujuan tes tertulis. Tujuan pembuatan instrumen tes inventory ini adalah untuk memperoleh validitas dan reliabilitas yang baik dalam rangka upaya mengembangkan instrumen evaluasi. Tujuan tes tertulis diantaranya untuk keperluan seleksi, untuk menempatkan orang pada kelas-kelas tertentu, untuk mengetahui hasil belajar, untuk keperluan diagnostik, dan untuk keperluan uji coba. Kemudian, menentukan indikator tes tertulis. Penulisan indikator harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator adalah soal indikator, soal sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Indikator mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Dalam menyusun indikator, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kata kerja operasional membedakan jenis kelamin, pendidikan multikultural, dan yang terakhir adalah kecakapan hidup. Nah, itu saja materi
yang dapat saya jelaskan tentang cara menyusun instrumen tes tulis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.